Bani Adam dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu jauhkan dari segala mara bahaya. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Pos Kamblingku. Malam ini saya akan kembali membahas tentang kasus Subang, khususnya kejanggalan-kejanggalan yang ada pada saksi-saksi yang sering dipanggil oleh pihak kepolisian. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas kejanggalan-kejanggalan pada saksi Yosef Hidayat yang membuat banyak orang menaruh kecurigaan terhadapnya. Nah, pada video saya kali ini, saya akan membahas kejanggalan-kejanggalan dari saksi Yoris dan Yanti. Keduanya ini adalah sepasang suami istri. Dan Yoris ini adalah anak kandung dari korban yang bernama almarhumah Ibu Tuti, sekaligus kakak kandung dari korban yang bernama Amalia Mustika Ratu. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita uraikan kejanggalan yang ada pada diri Yoris. Kalau nanti teman-teman ada masukan atau ada kejanggalan-kejanggalan lain yang belum saya sebutkan, tolong teman-teman tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, saya mengajak teman-teman untuk jangan pernah berhenti menyuarakan tentang kasus ini, agar kasus ini bisa segera terungkap. Baiklah, untuk kejanggalan yang pertama, itu terkait dengan mobil Alphard. Pada saat kejadian, setelah ditemukannya kedua korban, Yoris mengatakan pada saat itu Yoris sedang berbincang-bincang dengan YouTuber asal Subang yang bernama Kang Heri Susanto. Yang percakapan tersebut terekam oleh kamera milik Kang Heri. Saat itu Yoris mengatakan kalau mobil Alphard ini memiliki kunci otomatis yang terkoneksi langsung ke HP milik dia. Jadi dia jelaskan kalau ada orang yang menggunakan mobil Alphard itu bisa tiba-tiba dalam hitungan detik atau hitungan beberapa menit kemudian setelah mobil dinyalakan, itu mobil akan mati. Itu pernyataan dia di awal kejadian. Lalu setelah pernyataan itu heboh di dunia maya, diulas oleh para YouTuber, Yoris kemudian membuat klarifikasi. Salah satu klarifikasi Yoris itu ditampilkan di channel YouTube-nya Kang Heri Susanto. Jadi salah satu klarifikasinya Yoris ini ditayangkan di channel YouTube-nya Kang Heri Susanto. Yoris bilang dalam klarifikasinya bahwa mobil Alphard tersebut itu tidak memiliki kunci otomatis, tetapi manual. Lalu Kang Heri dalam kesempatan itu Kang Heri bertanya, waktu di awal-awal kan Kang Yoris sendiri yang bilang ke saya kalau mobil Alphard itu menggunakan kunci otomatis yang terhubung langsung ke HP Kang Yoris. Lalu Yoris jawab, "Iya Kang, waktu itu saya lagi grogi." Nah, kata grogi yang diucapkan oleh Yoris ini perlu digarisbawahi. Silakan teman-teman semua cek kembali video ucapan Yoris ini di channel YouTube-nya Kang Heri Susanto.
Saya heran kenapa dia alasannya grogi. Kenapa saya heran? Karena kalau teman-teman lihat di video Kang Heri Susanto saat dia mengatakan bahwa kunci Alphard itu otomatis, itu tidak tampak sekali kesedihan, tidak tampak dia grogi. Dia ngobrol dengan Kang Heri, ada juga beberapa orang warga di dekatnya, itu lancar-lancar aja. Dia terlihat santai dalam berbicara. Dia terlihat santai dalam berbicara, tidak ada dalam penyampaiannya dia terkesan grogi, atau dalam penyampaiannya dia terkesan terbata-bata menunjukkan kesedihan. Itu tidak ada. Jadi bagi saya aneh kalau alasannya dia mengucapkan mobil Alphard menggunakan kunci otomatis itu lantaran dia grogi. Di video klarifikasi Yoris di channel YouTube-nya Kang Heri, dia bilang sebenarnya kunci mobil Alphard itu tidak otomatis. Ini bagi saya adalah kejanggalan yang kedua, teman-teman. Semoga pihak kepolisian. Lalu selanjutnya kejanggalan yang kedua. Pasca kejadian, Yoris dan Yanti diwawancari oleh salah satu YouTuber yang bernama Bu Poppy Amalia. Kalau tidak salah, beliau ini juga seorang ahli psikologi. Saat awal-awal wawancara terlihat reaksi Yoris dan Yanti begitu santai sambil sesekali tersenyum. Mereka menjawab satu persatu pertanyaan dari Bu Poppy. Sampai kemudian Bu Poppy bertanya, "Oh iya, Amel pelihara kucing ya?" Lalu Yoris menjawab, "Iya." Disambut lagi oleh Bu Poppy, "Malam itu kucingnya ada?" Dengan spontan Yoris pun menjawab, "Ada." Sontak saja setelah menjawab ada, Yoris dan Yanti raut wajahnya langsung berubah. Tidak terlihat santai, tidak tersenyum lagi. Apalagi Yanti. Dia terlihat raut wajahnya berubah menjadi kecut. Dia terlihat cemas. Kenapa saya bilang cemas? Karena dia tiba-tiba dengan wajah kecut, dia menggigit bibirnya. Yang seolah-olah itu menandakan bahwa dia terkejut dan dia cemas ketika Yoris tiba-tiba menjawab bahwa malam itu kucing Amel ada di rumah mobil Alphard ini. Lalu berikutnya kita ke poin yang ketiga. Di awal-awal kejadian, saat Yoris diwawancarai oleh YouTuber, dia mengatakan bahwa mobil Yaris milik almarhumah Amel itu dibawa oleh sepupunya, anak dari Mulyana yang bernama Arif, ke Ciruluk. Nah, itu perlu digarisbawahi teman-teman. Di awal-awal kejadian, dalam wawancara dia dengan YouTuber, dia mengatakan bahwa mobil Yaris dibawa dari TKP oleh orang yang bernama Arif ke Ciruluk. Nah, mungkin kurang lebih hampir 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2023, ada orang yang membantah pernyataan Yoris itu. Siapa orang yang membantah pernyataan Yoris itu? Dia adalah pamannya sendiri yang bernama Mulyana. Dalam wawancaranya
Mulyana dengan Kang Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Kang Freddy, Mulyana bilang, apa Mulyana bilang? Mulyana bilang, justru yang membawa mobil Yaris pertama kali itu adalah Yoris. Yoris sempat membawa mobil Yaris dari TKP ke rumah bibinya yang bernama Walilis. Banyak kok saksinya, kata Mulyana. Jadi setelah hampir 2 tahun baru Mulyana membantah nih pernyataan Yoris. Nah, dalam hal ini siapa yang benar? Apakah Yoris yang benar atau pamannya Mulyana yang benar? Saya yakin informasi sebenarnya tentang mobil Yaris dibawa dari TKP ini itu sudah dipegang oleh pihak kepolisian. Lalu kemudian kejanggalan yang keempat, tepat pada tanggal 17 Agustus, kurang lebih sehari sebelum kejadian ya, itu Yoris sempat posting di Facebook dia. Dia posting gambar yang banyak orang bilang itu adalah gambar Peter Pan. Sementara Peter Pan itu cerita aslinya tidak seperti di film. Sosok Peter Pan ini aslinya, Peter Pan ini adalah sosok yang keji, yang bahkan dia tega untuk membunuh siapapun. Nah, setelah ramai di media sosial, banyak yang mengomentari postingan Yoris sehari sebelum kejadian itu. Dalam sebuah wawancara, Yoris bilang, oh mereka salah paham. Yang saya posting itu bukan gambar Peter Pan. Yang saya posting itu adalah gambar nenek sihir. Dalam hal ini, oke, baiklah, kita percaya dengan Yoris. Anggaplah kita percaya dengan Yoris bahwa yang dia posting adalah gambar nenek sihir. Kalau memang yang dia posting adalah gambar nenek sihir, lalu siapa yang dimaksud dengan nenek sihir dalam gambar tersebut? Kenapa Yoris tiba-tiba posting gambar nenek sihir? Apakah ini ada kaitannya dengan dunia nyata, dengan kehidupan dia dalam dunia nyata? Apakah ada sosok yang dia anggap dalam dunia nyata itu seperti nenek sihir? Nah, ini jadi pertanyaan. Lalu kejanggalan yang kelima, pada saat pagi hari sebelum ditemukannya kedua korban di dalam mobil Alphard, Yosef yang katanya panik sempat telepon Amel tapi tidak diangkat-angkat menurut Yosef. Lalu Yosef juga sempat menelepon Yoris. Nah, dalam sebuah wawancara, YouTuber bertanya kepada Yoris, katanya Pak Yosef sempat telepon Kang Yoris tapi tidak diangkat. Lalu Yoris bilang, Yoris jawab kenapa dia tidak angkat telepon dari bapaknya, karena dia masih tidur dan istrinya antara anak ke PAUD. Nah, yang janggalnya di mana bagi saya? Yang janggalnya pagi hari sekitar pukul 6:30 sampai pukul 7 dia ditelepon bapaknya Yosef, dia masih tidur. Tapi pada saat dia tiba di TKP, dari matanya itu terlihat dia itu sedang kurang tidur. Dia sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang kurang tidur.
dari matanya itu mata panda, mata orang yang kurang tidur. Jadi kalau kalau ada orang pagi-pagi matanya kayak mata panda, hitam di kelopak mata bagian bawah itu, kita pasti bisa tahu ini orang kurang tidur malamnya. Lalu dia juga dalam wawancara tersebut bilang istrinya Yanti sedang mengantar anak ke PAUD. Nah ini juga sampai sekarang masih jadi pertanyaan saya, karena pada tanggal 18 Agustus 2021 itu masih ketat-ketatnya PPKM COVID. Wabah COVID masih merajalela, dan di bulan-bulan Agustus 2021 itu PPKM sangat ketat. Itu sekolah melalui online, tidak tatap muka. Apakah benar bahwa anaknya itu sekolah di pagi hari itu dan istrinya harus mengantar anaknya sekolah ke PAUD? Atau sebenarnya PAUD-nya itu sebenarnya sedang libur? Nah, kita tidak tahu. Sampai sekarang itu saya belum lihat berita di online atau lihat di berbagai YouTube ada orang yang mengatakan bahwa sekolah PAUD anaknya Yanti sedang libur. Saya sempat lihat di channelnya Kang Freddy, karena memang saya selalu mengikuti perkembangan kasus Subang ini, khususnya melalui channel-channel YouTube dari para YouTuber yang ada di Subang dan sekitarnya. Nah, di channel YouTube-nya Kang Freddy ini, Kang Freddy sendiri mengatakan dia sempat bertanya kepada warga sekitar, katanya ada yang bilang sekolah diliburkan, PAUD libur, tapi ada juga orang yang bilang PAUD tidak libur, PAUD tetap masuk pada saat PPKM itu. Nah, ini sampai sekarang bagi saya masih janggal. Lalu kemudian kita beranjak ke kejanggalan yang keenam. Teman-teman pasti di awal-awal kejadian sempat mendengar heboh tuh Facebook yang bernama Ruru Hakuso. Banyak orang mengira itu adalah Facebooknya Yoris, tapi belakangan diketahui ternyata itu adalah Facebooknya Yanti, istri Yoris. Kenapa? Karena dari postingan-postingannya di tahun 2012 bahkan itu banyak foto-foto selfie atau foto-foto narsisnya Yanti di Facebook itu. Dan status-statusnya pun terlihat bahwa status-status tersebut yang buat adalah Yanti. Lalu setelah Yanti menikah dengan Yoris, dipostinglah foto Yanti dan keluarganya. Nah, waktu itu Facebook Ruru Hakuso milik Yanti dan Yoris ini sempat menghebohkan dunia maya. Kenapa? Karena pada tanggal 30 Agustus 2021 atau mungkin sekitar kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu setelah peristiwa terbunuhnya almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amel, itu Yoris dan Yanti memposting puisi. Saya tidak hafal bunyi puisinya seperti apa. Yang pasti paragraf pertamanya itu bertuliskan, kamu datang telanjang, kamu pergi telanjang. Terus di paragraf akhirnya yang saya ingat, mandi pertamamu seseorang akan membasuhmu.
mandi terakhirmu, seseorang akan memandikanmu. Nah, status ini sempat heboh nih di dunia maya. Kenapa? Karena unggahan puisi Yoris yang dia posting di Facebooknya itu sangat-sangat mirip dengan kondisi meninggalnya almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amel. Karena keduanya ditemukan tidak bernyawa di dalam mobil Alphard dalam keadaan telanjang. Dan diduga sebelum kedua jenazah dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard, itu terlebih dahulu dimandikan oleh pelaku. Nah, lagi-lagi Yoris sempat membuat klarifikasi setelah heboh tentang postingan puisi di Facebook Ruru Hakuso itu. Yoris bilang bahwa dia posting puisi itu tidak ada maksud apa-apa. Apakah benar tidak ada maksud apa-apa? Lagi-lagi yang tahu hanya Yoris, Yanti, dan Tuhan. Lalu Yoris juga bilang puisi itu juga sebenarnya bukan buatan dia sendiri, tapi dia mengcopy paste, dia copy paste dari Facebook orang lain yang kemudian diposting di Facebook miliknya. Apakah benar dia mengcopy tulisan itu dari Facebook lain? Kalau memang benar dia copy tulisan itu dari Facebook lain, kenapa dia tidak sebutkan Facebook siapa? Dia posting tulisan berbentuk puisi itu dari Facebooknya siapa? Karena saya sudah mencari-cari di Google puisi yang sama persis dengan yang diposting oleh Yoris dan Yanti di Facebook Ruru Hakuso, itu saya tidak ketemu. Sampai hari ini saya cari di Google, puisi itu tidak ketemu. Meskipun misalnya ada di Facebook yang lain, harusnya muncul tuh di Google. Yang muncul di Google itu puisi-puisi yang tentang kematian, tapi tidak sama persis dengan yang dituliskan oleh Yoris. Dan yang janggalnya bagi saya lagi, setelah puisi itu menghebohkan publik, puisi itu langsung dihapus. Sudah tidak lagi terlihat di Facebook Ruru Hakuso milik Yoris dan Yanti. Lalu kejanggalan yang ketujuh, Yoris dan Yanti sering menampilkan foto-foto selfie almarhumah Amel di media sosial milik mereka. Nah, ini juga kan janggal. HP Amel dinyatakan hilang. Pasca terbunuhnya Amel, kedua handphone Amel tidak ditemukan sampai sekarang. Lalu dari mana Yoris dan Yanti dapat foto-foto selfie Amel? Ini kan yang menjadi pertanyaan banyak orang. Tapi ya setelah 3 uang lah, Yanti memberikan klarifikasi sama seperti Yoris. Yanti bilang apa? Yanti bilang katanya almarhumah Amel sering pinjam HP Yoris atau HP dia untuk foto selfie. Bagi saya ini nggak make sense, nggak masuk akal. Amel itu punya HP 2 loh. Kalaupun dia mau selfie, pasti Amel akan menggunakan salah satu dari 2 HP yang dia punya. Bagi
bagi saya nggak masuk akal. Ngapain Amel pinjam HP Yoris atau Yanti hanya untuk foto selfie? Itu Amel punya HP, dua lagi HP-nya. Kecuali dia punya pacar, dia mau selfie, dia pinjam HP pacarnya, itu masih mungkin. Tapi ini, apakah mungkin dia pinjam HP kakaknya atau HP kakak ipar? Nah, ini juga masih menjadi teka-teki. Ini kejanggalan yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Apakah benar Amel semasa hidupnya sering pinjam foto kakaknya untuk selfie-selfie? Lalu kejanggalan yang ke-8. Di awal kejadian kasus pembunuhan ini, Yosep, bapaknya Yoris, langsung menggunakan pengacara. Lalu dalam sebuah wawancara, Yoris sempat ditanya, kenapa Kang Yoris tidak pakai pengacara seperti bapaknya, seperti Yosep? Atau kenapa Kang Yoris tidak bergabung saja dengan Yosep, satu pengacara? Dalam sebuah wawancara tersebut, Yoris dengan enteng menjawab, ngapain saya pakai pengacara? Orang saya tidak salah, saya bukan pelakunya, kenapa saya harus pakai pengacara? Tapi orang ini seperti apa ya? Dari dulu sampai sekarang saya mengikuti kasus ini, Yoris ini seperti orang yang sering menjilat ludahnya sendiri. Hari ini dia ngomong tahu, besok dia ngomong tempe. Hari ini dia ngomong tidak mau pakai jasa pengacara, tidak lama kemudian ternyata dia akhirnya mau menggunakan jasa pengacara bersama dengan Danu. Jadi Yoris dan Danu satu pengacara, kalau tidak salah dari ATS Law Firm. Pengacaranya bernama Pak Taufan. Tapi itu pun ada yang anehnya lagi. Ini baru yang pertama nih. Yang pertama dia bilang tidak mau pakai pengacara, tapi akhirnya dia pakai pengacara. Nah, yang kedua, setelah dia pakai pengacara, satu pengacara dengan Danu, di tengah jalan dia keluar. Keluarnya juga seperti orang yang apa ya? Maaf ya, tapi kita kan dalam kehidupan itu harus punya etika. Kita bangsa Indonesia itu harus menjunjung tinggi tata krama. Kita bertemu tatap muka, maka kita di saat ingin berpisah pun setidaknya harus tatap muka untuk pamit. Nah, ini Yoris sudah dibela oleh Pak Taufan dan kawan-kawannya. Jasa hukumnya gratis lagi. Artinya kan di sini Yoris sudah dibantu oleh tim pengacara Pak Taufan. Tapi tiba-tiba dia mundur. Tiba-tiba dia tidak ingin menggunakan Pak Taufan dan timnya sebagai penasihat hukumnya lagi. Nah, pada saat dia menyatakan mundur, itu dia tidak pamit secara langsung, tatap muka. Dia menyatakan mundur itu hanya melalui sekutip surat kepada Pak Taufan yang menyatakan bahwa mulai hari ini saya Yoris Raja Amanullah bla 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 tidak lagi menggunakan jasa penasihat hukum dari ATS Law Firm. Nah, ini kan lucu. Nah, keanehan berikutnya nih, konteksnya masih tentang pengacara ya. Keanehan berikutnya, setelah putus
kontrak, ya bukan putus kontrak, setelah dia mundur atau mengundurkan diri, tidak ingin lagi dibela oleh ATS Law Firm, tiba-tiba dia pindah ke pengacara yang bernama Rohman. Rohman ini pengacara Yosef, pengacara bapaknya Yoris. Padahal dulu katanya Yoris sampai ngumpet-ngumpet dicari oleh Yosef supaya mau satu pengacara dengan Yosef. Dulu Yoris tidak mau satu pengacara dengan Yosef, tidak mau menggunakan jasa pengacara. Tiba-tiba dia mundur dari ATS Law Firm, dia bergabung dengan Yosef, satu pengacara. Ini kan lucu, aneh. Nah, belakangan ini di awal 2023 saya lihat update tentang kasus Subang. Dia mundur lagi. Dia mundur dari Roman Hidayat. Dia tidak mau lagi menggunakan Roman Hidayat dan kawan-kawannya menjadi penasihat hukum dia. Jadi, dan sekarang dia sudah punya penasihat hukum yang baru. Nah, di sini Yoris ini memang unik. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, kasus pembunuhan ibu dan adiknya belum terungkap, dia sudah 3 kali gonta-ganti pengacara. Lalu kejanggalan yang ke-9, pada saat pemakaman almarhumah Ibu Tuti dan adiknya almarhumah Amel, itu Yoris tidak ikut menghantarkan sampai ke liang lahat. Nah, bagi saya ini aneh. Jadi terkesan dia tuh seperti orang lain. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi saya atau sebagian besar orang melihatnya, kok Yoris seperti apa ya? Sepertinya dia melihat yang meninggalnya ini bukan ibu dan adiknya. Sepertinya dia melihat yang meninggal ini orang lain. Sehingga membuat dia tidak mau menghantarkannya sampai ke liang lahat. Saya yakin, yakin-yakinnya, sebagian besar manusia di muka bumi ini, khususnya yang beragama Muslim, pada saat ibunya meninggal dunia, pasti dia akan menghantarkan ibunya sampai dia masuk ke liang lahat. Saya pun pada saat almarhumah bapak saya meninggal, saya masuk ke liang lahat. Saya antar almarhumah bapak saya sampai ke liang lahat. Begitupun pada saat almarhumah ibu saya meninggal, saya masuk ke liang lahat. Saya ikut menghantarkan almarhumah ibu saya sampai ke liang lahat. Nah, untuk Yoris berbeda. Ibunya yang meninggal, dia tidak ada masuk ke liang lahat. Bahkan dari sebuah video, saya lupa di channel YouTube siapa, jarak Yoris dengan liang lahat almarhumah ibunya itu agak jauh, berapa langkah. Terus yang kedua, tatapan mata Yoris melihat ke liang lahat juga tidak ada nampak kesedihan. Yang ada sebaliknya, seperti tatapan mata sinis, seperti yang dia lihat itu adalah orang lain janggal. Lalu yang ke-10, kejanggalan yang ke-10, sehari setelah kejadian, tepatnya pada saat pemakaman almarhumah Ibu Tuti dan Amel, itu Yoris terlihat membawa 3 buah tas. Satu itu tas ransel,
Yang kedua itu tas yang diselempang di badannya. Yang ketiga tas tangan, tas yang biasa digenggam di tangan. Ada beberapa pertanyaan di benak saya. Yang pertama, dia ini mau menghadiri pemakaman almarhumah ibu dan adiknya atau mau traveling, mau jalan-jalan sampai membawa tas sebanyak itu. Dan pertanyaan yang kedua, hal ini membuat pikiran saya pribadi kemana-mana. Pikiran saya bertanya-tanya, apa isi dari ketiga tas tersebut? Sehingga Yoris harus membawa 3 tas itu kemanapun dia pergi. Sampai ke pemakaman pun dia harus selalu bawa. Nah, ini kejanggalan yang ke-10. Kejanggalan yang ke-11. Yoris ini selalu membuat atau mungkin sering kali membuat status di WhatsApp miliknya, yang status-status yang diposting dia itu selalu berkaitan dengan yayasan. Kenapa sih? Ada apa? Saya yang tahu Yoris seringkali memposting hal-hal yang berkaitan dengan yayasan di status WhatsApp-nya dia. Saya jadi berpikir bahwa sepertinya Yoris ini kok sangat berambisi sekali ya dengan yayasan. Padahal dia di yayasan sudah menjadi pendiri. Dia di yayasan juga sudah menjadi ketua yayasan dengan gaji 12 juta katanya ya, bukan kata saya. Di sebuah wawancara pada saat dia sedang diwawancarai oleh Aiman kalau tidak salah. Dia sebagai pendiri, dia sebagai ketua yayasan, tapi sepertinya itu tidak cukup buat dia. Saya lihat dia sepertinya ingin berkuasa penuh atas yayasan. Nah, ini juga bagi saya sesuatu hal yang janggal. Dan apakah benar dia berambisi terhadap yayasan? Lalu kalau memang benar dia berambisi untuk bisa menguasai yayasan secara penuh, apakah ambisi dia ini ada kaitannya dengan kasus pembunuhan? Tentu hal-hal tersebut masih perlu adanya bukti, masih perlu dibuktikan oleh pihak kepolisian. Karena dalam hukum itu yang terpenting untuk menetapkan tersangka, pihak kepolisian harus memegang minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti. Jadi meskipun banyak kejanggalan-kejanggalan pada beberapa saksi, tidak bisa serta-merta membuat polisi memiliki alasan untuk menangkap mereka. Nah, tadi saya hanya bertanya, kenapa Yoris seringkali memposting hal-hal terkait dengan yayasan di status WhatsApp-nya. Apakah dia ini adalah orang yang sangat berambisi untuk menguasai yayasan secara penuh? Itu hanyalah sebuah pertanyaan. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau memang benar dia sangat berambisi menguasai yayasan secara penuh, apakah ambisi dia ini ada kaitannya dengan kasus pembunuhan? Lalu yang ke-12,
Yoris pernah mengatakan bahwa dia sudah tidak ingin kembali aktif di yayasan. Dia sudah tidak ingin lagi melibatkan dirinya di dalam yayasan. Dia bahkan mengatakan dia ingin menjadi wirausaha. Dia ingin berdagang. Tapi kenyataannya sampai sekarang Yoris masih aktif di yayasan. Lalu kejanggalan yang nomor 13. Setelah diselidiki oleh pihak yang berwenang, tidak ada sidik jari Yoris di dalam mobil Alphard. Padahal katanya mobil Alphard ini sering dipakai oleh Yoris karena hanya Yoris yang bisa mengendarai mobil Alphard. Amel hanya bisa mengendarai mobil Yaris miliknya. Ini pun bagi saya menjadi suatu kejanggalan. Kenapa di mobil Alphard tidak ada sidik jari Yoris? Padahal kalaupun ada ya wajar-wajar saja karena Yoris kan sering menggunakan mobil itu. Bahkan sebelum terjadinya peristiwa mengenaskan itu, sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan, Yoris masih kadang-kadang suka jalan-jalan dengan mobil Alphard bersama. Terus yang ke-14 yang sampai sekarang masih rame. Poin ke-14 ini sampai sekarang masih ramai dibahas oleh para YouTuber. Poin ke-14 ini adalah terkait dengan motor Aerox milik Yoris. 1 atau 2 hari yang lalu kalau tidak salah, Yoris sudah memberikan klarifikasi melalui channel YouTube Kades Jalan Cagak yang bernama Indra Jainal. Jadi tentang motor Aerox ini sempat ramai dibahas oleh para YouTuber. Kenapa motor Aerox Yoris ada di pinggir jalan, di pekarangan, dekat rumah TKP? Sampai-sampai Danu pada saat ditanya, dia disuruh Yoris untuk mengambil motor Aerox milik Yoris. Danu bilang Danu dikasih kunci motor sama Yoris, dan Yoris minta tolong Danu untuk mengambilkan motor Aerox itu agar diamankan. Tapi Danu bilang Danu tidak tahu posisinya di mana. Yoris pun kata Danu, ya tidak tahu. Ini kan bagi saya hal yang aneh, seperti seolah-olah ada yang ditutupi. Di channel YouTube-nya Indra Zainal, yang tidak lain ada masih saudara Yoris. Yoris bilang motor Aerox itu benar miliknya, yang dia pakai dari rumahnya di Kasomalang menuju TKP bersama dengan istrinya berboncengan. Terus dia bilang dalam klarifikasinya, karena saking terburu-burunya atau saking paniknya dia tinggalkan motor Aerox begitu saja, sampai dia lupa di mana dia meletakkan atau memarkirkan motor Aerox miliknya. Terus pada saat dia ditanya apakah dia juga menyerahkan kunci motornya ke Danu untuk diambilkan atau untuk agar Danu mengamankan motornya, Yoris pun mengatakan dia tidak tahu saat itu dia menyerahkan kunci motor itu ke siapa, karena dia ngeblank, dia lupa. Nah, di sisi lain menurut kesaksian Satpam di SMA 1 Jalan Cagak yang ada di dekat area rumah korban,
itu motor Aerox milik Yoris digotong ramai-ramai lalu dibawa ke dalam gerbang sekolah. Nah, yang jadi pertanyaan saya tentang motor Aerox ini, apakah benar motor Aerox itu baru diparkir oleh Yoris di pinggir jalan dekat rumah TKP? Apakah motor Aerox itu baru digunakan Yoris, baru diparkir Yoris di pagi hari tanggal 18 sebelum ditemukannya kedua korban, atau setelah ditemukannya kedua korban? Atau motor Aerox ini memang sudah ada di pinggir jalan sebelum tanggal 18. Nah, ini saya kira pasti pihak kepolisian sudah menyelidiki tentang motor Aerox ini. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Lalu yang berikutnya, yang aneh itu saya lihat dalam klarifikasinya Yoris. Yoris bilang dia ngeblank, dia lupa dia taruh motor Aerox di mana, dan dia juga lupa dia menaruh kunci motor ke siapa untuk mengamankan motor Aerox tersebut. Oke lah, anggap saya percaya dengan ucapan bahwa Yoris lupa menaruh motor itu di mana di pagi hari itu, kalau memang motor itu dia parkirkan di pagi hari tanggal 18 sebelum dia akhirnya menuju ke TKP. Bagi saya kemungkinan lupa bisa jadi, karena di sekeliling TKP itu kan sudah banyak orang di pagi hari itu. Dia lupa dia parkir di motor di mana, itu memang masih mungkin saja terjadi, meskipun kemungkinannya sangat kecil, kecuali kalau dia parkir di lapangan bola, di mana di dalam lapangan bola itu terparkir puluhan bahkan ratusan motor. Lalu kemudian akhirnya hal itu membuat dia lupa, itu wajar. Saya juga sering parkir motor, parkir kendaraan di tempat parkir atau di basement sebuah gedung. Tiba-tiba begitu saya mau pulang, saya cari motor saya di mana, saya lupa karena saking banyaknya motor. Nah, kalau ini kan situasinya perkampungan, pinggir jalan lagi. Katanya dia parkir di pinggir jalan. Masa iya dia lupa dia parkir di mana? Tapi oke lah, saya percaya, meskipun kemungkinan lupa itu sangat kecil, tapi saya percaya. Anggaplah saya percaya bahwa dia lupa naruh motor di mana. Nah, tapi yang saya sangat-sangat tidak habis pikir pada saat dia mengatakan dia lupa memberikan kunci motor Aerox kepada Danu. Yoris yang mengatakan dia lupa dia memberikan kunci motor kepada siapa agar mengamankan motor Aerox. Ini kan bagi saya lucu. Sepanik-paniknya orang, siapapun dia, termasuk saya juga pernah mengalami kepanikan karena harus mendatangi suatu tempat. Lalu saya memberikan kunci motor saya ke seseorang untuk memindahkan motor saya. Itu pasti saya ingat siapa orang yang menerima kunci motor saya. Kenapa saya ingat? Karena pada saat saya memberikan kunci motor saya kepada seseorang agar dia membantu saya memindahkan motor saya, itu artinya saya sudah dalam keadaan sadar. Oh iya, tadi saya bawa motor ya. Motor saya diparkir di mana ya? Anggaplah saya lupa. Saya lupa parkir motor di mana. Ya udah deh. Taruhlah namanya si Fulan. Fulan.
ini kunci motor saya nih, tolong cariin motor saya ada di mana, kamu tolong pindahin, amanin motor saya ya di tempat yang aman. Artinya pada saat terjadinya serah terima kunci itu biasanya atau umumnya secara psikologis seseorang itu sadar betul. Secara psikologis seseorang itu sudah tenang. Secara psikologis seseorang itu sudah sadar. Oh iya, saya tadi bawa motor saya diparkir di mana ya? Oh iya, motor saya diparkir di sini. Oh iya, supaya aman saya minta tolong si Fulan lah memindahkannya. Saya kasihkanlah kunci motor ke si Fulan. Tapi di sini Yoris bilang dia ngeblank, dia juga lupa. Dia memberikan kunci motor Aerox itu kepada siapa? Nah, ini bagi saya tetap menjadi sesuatu hal yang aneh bin ajaib, yang nyata. Kenyataan yang aneh bin ajaib, kenyataan yang lucu. Kenyataan yang diucapkan oleh seorang Yoris. 15 ya. Saya ingat betul pasca kejadian itu Yosep sempat telepon Yoris. Ngobrol-ngobrol lah mereka sebentar di telepon. Nah, yang janggal yang saya tidak habis pikir adalah pada saat ayahnya Yoris menelpon Yoris, itu direkam oleh istrinya Yoris, direkam oleh Yanti. Ini bagi saya sesuatu hal yang janggal. Orang di sini ada seorang ayah yang sedang berbincang-bincang dengan anak kandungnya, membicarakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kematian keluarganya, kematian seorang ibu dan seorang putri kandung. Kok bisa-bisanya seorang menantu merekam mertuanya yang sedang ngobrol dengan anaknya tentang kematian almarhumah ibu mertua dia dan adik ipar dia. Ini bagi saya sesuatu yang janggal. Apa maksud dan tujuan Yanti merekam percakapan Yosep dan Yoris di telepon? Sampai para warganet juga ramai berkomentar, saya lihat di YouTube. Dan juga banyak youtuber-youtuber yang mengulas hal ini di awal-awal kejadian. Sampai ada yang mengatakan, yang saya pribadi juga sepakat, ada yang mengatakan bahwa Yoris dan Yanti ini seolah-olah ingin membuat framing terhadap bapaknya. Framing agar publik mencurigai Yosep. Lalu poin yang ke-16, dalam beberapa YouTube ada wawancara Yoris juga yang mengatakan bahwa bapaknya itu boros, bapaknya itu punya istri muda, ibunya seolah-olah tidak suka dengan istri muda bapaknya. Pokoknya yang keluar dari mulutnya Yoris dalam wawancara tersebut hanyalah hal-hal negatif yang mengarah pada bapak dan ibu tirinya, yang mengarah pada Yosep dan Mimin, istri muda Yosep. Sangat terlihat di sini Yoris seperti ingin memframing Yosep dan Mimin agar publik mengarahkan mata mereka ke Yosep dan Mimin, agar publik mencurigai Yosep dan Mimin. Yang ke-17 itu tadi sebenarnya saya sudah sebutkan di poin yang ke-16 juga tadi. Pada saat saya menguraikan kejanggalan poin 16, saya juga tadi sempat sebutkan kejanggalan poin 17 yang mana Yoris memiliki sifat temperamental. Jadi kejanggalan nomor 17 adalah Yoris menurut pengakuan Yosep pernah marah-marah sampai Yoris mengejar Yosep sambil membawa senjata tajam. Ini sesuatu hal yang
yang janggal. Apakah benar Yoris punya sifat yang temperamen? Itu tadi saya sempat mengatakan bahwa semoga dari pihak kepolisian mau menyelidiki psikologisnya Yoris. Poin ke-18. Kejanggalan poin ke-18 ini saya lihat itu pada saat hari pemakaman kedua almarhumah. Jadi saat ingin melaksanakan sholat jenazah di masjid, dari video di YouTube yang saya lihat, dan itu sudah diulas oleh beberapa YouTuber, posisi berdirinya Yoris itu bukan di saf pertama. Dalam video tersebut, Yoris yang awalnya di saf pertama tiba-tiba dia mundur. Berarti dia mundur agak lebih menjauh dari keranda korban, dari keranda almarhumah ibu dan adiknya yang sedang akan disolatkan. Nah, ini ada apa? Padahal yang meninggal adalah ibu dan adiknya sendiri. Seharusnya dia berada di saf yang pertama atau barisan yang pertama, di tengah-tengah. Seharusnya dia tepat berada di tengah-tengah, di saf pertama, di hadapan keranda jenazah almarhumah ibu dan adiknya. Tapi dalam video yang saya lihat itu, posisi dia awalnya di saf pertama, itu pun paling pinggir sebelah kiri, dan tiba-tiba entah kenapa dia mundur ke belakang. Setelah dia mundur ke belakang sedikit, tiba-tiba dia mengambil tas ranselnya yang dia simpan di lantai dekat tiang yang ada di dalam masjid. Poin yang ke-19, kejanggalan ke-19 yang saya rangkum di sini, baik Yanti dan Yoris saat prosesi pemakaman almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amel, itu keduanya tidak ada raut wajah sedih. Jadi saat prosesi pemakaman almarhumah Ibu Tuti dan Amel, baik Yoris dan Yanti tidak menunjukkan raut wajah yang sedih. Lalu kedua, saat prosesi pemakaman, posisi keduanya, posisi Yoris dan Yanti itu juga agak jauh dari liang lahat. Posisi Yoris itu agak jauh dari liang lahat, beberapa meter dari liang lahat, dan posisi Yanti itu bukan beberapa meter lagi, mungkin puluhan meter dari liang lahat. Itu teman-teman bisa cek sendiri videonya saat prosesi pemakaman almarhumah Ibu Tuti. Kejanggalan yang ke-20 itu saya melihat dalam salah satu video. Jadi ada momen di saat dimana Yoris, Yanti, Danu berziarah ke makam almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amel. Di sela-sela momen berziarah tersebut, di hadapan kuburan almarhumah Ibu Tuti dan Amel, di saat Danu sedang khusyuk berdoa, tiba-tiba Yanti tertawa sendiri. Entah apa yang ada di pikirannya Yanti, tapi dia tertawa sendirian. Tertawa seperti gimana ya? Tertawa seperti orang yang bahagia. Atau yang kedua, tertawanya itu tertawa yang seperti orang mengejek. Seperti orang yang mengejek orang lain. Kurang lebih seperti itulah tertawanya Yanti. Itu bisa kalian cek di video, saya lupa video siapa ya, tapi itu ada di channel YouTube YouTuber asal Subang dan sekitarnya. Dan Yanti tertawa karena apa? Hanya Yanti dan Tuhan yang mengetahui apa yang ada di dalam hati Yanti dan di pikirannya.
Lalu kejanggalan yang ke-21, Yoris sempat masuk ke dalam rumah TKP bersama-sama dengan Yosep dan Mulyana, juga anaknya Mulyana yang bernama Arif yang berstatus sebagai aparat. Nah, kejadian pada saat Yoris, Yosep dan Mulyana masuk ke TKP pada tanggal 19 Agustus itu alasannya hanya karena ingin mengambil kucing milik almarhumah Amel yang ada di dalam rumah TKP. Nah, sebagaimana video saya sebelumnya tentang kejanggalan Yosep, saya juga menyebutkan poin yang sama. Kejanggalan Yosep dan Yoris itu sama-sama masuk ke dalam rumah TKP tanggal 19 hanya untuk mengambil kucing. Dan pertanyaan saya juga sama, apakah benar Yoris masuk ke dalam rumah TKP dengan tujuan hanya untuk mengambil kucing milik almarhumah Amel? Ini pun sampai sekarang masih menjadi teka-teki kebenarannya seperti apa. Apakah benar mereka mengambil kucing, hanya kucing ya, atau ada barang lain yang mereka ambil? Yang ke-23, maaf, yang ke-22. Tadi sebelumnya ke-21, sekarang kejanggalan yang ke-22. Dari akun Facebook Guru Hakuso yang merupakan milik Yanti, kemudian menjadi milik Yanti dan Yoris setelah mereka menikah, itu saya lihat ada postingan-postingan Yanti yang berkaitan dengan yayasan dan sekolah, dan yang berkomentar pun sepertinya orang-orang yang bekerja di yayasan atau sekolah. Dalam postingan-postingan itu juga ada postingan-postingan Yanti, misalnya terkait dengan pengumuman adanya kegiatan sekolah atau pengumuman tentang program sekolah atau yayasan. Yang pasti saya sempat baca di dalam postingan-postingan tersebut itu seolah-olah Yanti ini memposisikan dirinya sebagai ketua yayasan. Seolah-olah Yanti memposisikan dirinya sebagai orang yang memiliki kuasa penuh terhadap yayasan dan sekolah. Saya bisa menilai itu dari kata per kata, dari kalimat yang dia sampaikan dan diposting di Facebook Guru Hakuso. Dari postingan-postingan Yanti yang berkaitan dengan yayasan dan sekolah, di sini saya punya keyakinan bahwa Yanti itu baik secara langsung maupun secara tidak langsung itu dia terlibat dalam kegiatan yayasan dan sekolah. Dia secara langsung ataupun tidak langsung dia aktif di dalam yayasan dan sekolah. Entah dia masuk struktur atau tidak masuk struktur, saya yakin Yanti punya wewenang di dalam yayasan atau sekolah. Entah wewenang yang luas atau wewenang yang sedikit. Maksud saya, Yanti terlibat aktif di yayasan dan sekolah, saya yakin dia terlibat aktif di yayasan dan sekolah. Tapi kewenangannya sampai sejauh mana itu saya tidak bisa memastikan apakah dia memang benar-benar punya kuasa penuh di yayasan atau hanya memiliki sedikit kewenangan seperti mengatur rapat, mengatur undangan, menyusun panitia pada saat ada acara,
Tapi yang pasti yang saya yakini bahwa Yanti itu terlibat aktif dalam yayasan dan sekolah. Terlepas dari dia masuk struktur atau tidak di dalam kepengurusan yayasan dan sekolah. Yang pasti yang masuk struktur yayasan adalah suaminya, yaitu Yoris. Dia adalah ketua yayasan yang kuasanya itu paling tinggi di yayasan, di bawah pembina. Sementara pembinanya sendiri adalah Yosef, bapaknya Yoris. Aktifnya Yanti di dalam yayasan dan sekolah juga memancing pikiran yang macam-macam di kepala saya. Intinya, saya hanya berpikir Yanti ini sepertinya memiliki ambisi terhadap yayasan ataupun sekolah. Ya sama seperti suaminya Yoris, terlihat seperti memiliki ambisi yang sangat besar untuk menguasai yayasan atau sekolah. Apakah memang benar mereka memiliki ambisi yang sangat besar untuk menguasai yayasan dan sekolah secara penuh? Itu masih belum bisa dibuktikan. Tapi kalau memang mereka benar-benar memiliki ambisi yang sangat besar untuk menguasai yayasan dan sekolah secara penuh, itu akan timbul pertanyaan berikutnya. Apakah ambisi mereka terhadap yayasan dan sekolah ada hubungannya dengan kematian almarhumah Ibu Tuti yang tidak lain menjabat sebagai sekretaris yayasan, dan Amel yayasan menjabat sebagai bendahara yayasan. Lalu kemudian kejanggalan yang ke-23. Sebelum menguraikan tentang kejanggalan ke-23, lagi-lagi saya mohon izin untuk minum. Jadi kejanggalan ke-23 itu adalah tanggal terjadinya pembunuhan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Ini juga janggal bagi saya. Almarhumah Ibu Tuti dan Amel terbunuh atau dibunuh, ditemukan sudah tidak bernyawa pada tanggal 18 pagi. Yang setelah dilakukan 2 kali autopsi, pihak kepolisian menyatakan atau menduga kemungkinan almarhumah Ibu Tuti meninggal dini hari, pukul 1 atau pukul 2 pagi. Lalu Amel meninggal sekitar pukul 5, pukul 4 atau pukul 5 pagi hari. Yang saya garis bawahi adalah meninggalnya mereka ini di tanggal 18 Agustus 2021. Yang tanggal tersebut itu bertepatan dengan tanggal pendirian yayasan yang tercatat di akte notaris. Jadi almarhumah Amel dan almarhumah Bu Tuti dibunuh dan meninggal tanggal 18 Agustus 2021. Pendirian yayasan yang tercantum dalam akte notaris
itu pun tanggal 18 Agustus, hanya tahunnya saja yang berbeda. Ini ada apa? Kenapa bisa tanggalnya sama dan di bulan yang sama? Dan satu lagi, ternyata almarhumah Amel pun itu lahir pada tanggal 18. Apakah ini semua kebetulan? Apakah ini semuanya terencana? Saya berharap semoga pihak kepolisian bisa mengungkap kasus ini secepatnya. Dan saya berharap juga kalau pelakunya tertangkap, hakim yang memimpin persidangan nanti bisa memberikan vonis maksimal kepada para pelaku. Baiklah kawan-kawan semua, tadi saya sudah menguraikan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada diri Yoris dan Yanti, yang mana dalam rangkuman yang saya tulis itu ada 23 kejanggalan yang ada pada diri Yoris dan Yanti. Apakah semua kejanggalan ini ada kaitannya dengan peristiwa pembunuhan almarhumah Ibu Tuti dan Amel atau tidak? Atau apakah salah satu atau beberapa dari kejanggalan yang ada yang sudah saya sebutkan tadi itu berkaitan dengan pembunuhan almarhumah Ibu Tuti dan Amel? Wallahu alam. Yang pasti saya mengajak semua warganet untuk sama-sama menengadahkan tangan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa semoga polisi segera mengungkap kasus ini dan semoga para pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Baiklah teman-teman semua, untuk video kali ini saya hanya membahas tentang kejanggalan-kejanggalan pada diri Yoris dan Yanti. Untuk kejanggalan pada saksi lainnya saya akan upload pada video saya berikutnya. Mari kita semua kawal terus kasus Subang ini. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah sampai kasus ini terungkap dan pelakunya tertangkap. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas atensi atau perhatian dari teman-teman warganet semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.